Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hai pemirsa, selamat siang. Ketemu lagi kita di COVID dalam angka. Biasa hari Rabu kita akan bicara mengenai COVID dalam angka dan narasumber kita seperti biasanya adalah Dr. Dewi Nur Aisyah yang sudah hadir bersama kita di sini. Hai Dr. Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sehat semuanya. Sekarang berasa sekali bahwa kesehatan itu jadi modal kita utama. Karena bicara pandemi COVID-19, daya tahan tubuh jadi kunci untuk semuanya ya pemirsa ya. Dan seperti biasanya jangan lupa 3M-nya harus dijalankan, dari mulai pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan pakai sabun. Jangan menyentuh wajah kalau nggak yakin tangan kita ini memang bersih. Hari ini kita akan bicara mengenai update testing yang dilakukan di Indonesia. Kita tanyakan sama Dr. Dewi nih, banyak cerita yang kita nggak tahu nih sebetulnya betul atau hoax sebetulnya. Pertama, katanya bahwa testing di Indonesia itu rendah sekali dibandingkan sama negara di dunia. Itu kita udah yang paling kecil-kecil di ujung-ujung sana lah, padahal jumlah penduduk sebegini banyaknya. Yang kedua, katanya testing itu ngumpul semua di Jakarta. Jadi sebetulnya banyak yang nggak ditesting. Apa benar demikian? Yuk kita dengarkan ya. Oke dokter Lola, jadi hari ini memang kita mau berbicara mengenai jumlah pemeriksaan testing ya laboratorium untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu positif atau tidak terinfeksi COVID-19. Yeah. Jadi yang pertama sebelum kita masuk ke terkait pertanyaan yang tadi nih, sebelum saya jawab, kita jawab dulu nih kenapa sih akhirnya testing itu penting? Kenapa dia masuk strategi yang harus dilakukan untuk pengendalian COVID-19 di negara manapun juga? Yang pertama, karena memang COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang sangat cepat menular. Itu satu, kita harus paham karakteristiknya COVID-19 ini cepat menular. Kalau misalnya penularan terus terjadi, tapi orang yang tertular juga tidak tahu dia tertular, ini dikhawatirkan dapat semakin meningkatkan angka orang yang terinfeksi tinggi sekali. Jadi pemeriksaan itu dilakukan untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang sudah tertular, kemudian dilakukan follow up-nya, mulai dari isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit, dan juga dilakukan kontak tracing. Ini yang sangat penting. Tapi itu semua sangat bergantung juga dengan butuh SDM yang pasti, butuh waktu yang pasti. Dan kemudian kalau kita ingat lagi, setup laboratorium untuk bisa memeriksa COVID ini juga ternyata perlu waktu. Kalau kita ingat bulan Maret awal terjadi pandemi, ini bentuk virusnya seperti apa saja kita masih belajar pada saat itu. Setup laboratorium mana yang ada memenuhi persyaratan. Nah, karena tidak sembarang laboratorium semua bisa digunakan untuk pemeriksaan COVID-19. Karena ini penyakit infeksi dan sangat mudah menular, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium untuk dapat menjadi masuk ke dalam jejaring pemeriksaan lab di Indonesia. Oke, jadi pemirsa kita belajar nih bahwa testing itu penting. Testing ini kemudian jadi kunci kita untuk tracing. Nanti dari testing dan tracing ini kita baru berusaha untuk memutus rantai penularan, begitu kan ya? Betul. Nah kemudian laboratorium juga dulu sih barangkali cuma sedikit sekali. Sekarang juga banyak yang kemudian mengupgrade diri kan ya? Yang tadinya nggak bisa, sekarang sudah bisa mengecek kemudian si PCR lah ya pegangan testing kita ini. Baik. Jadi kalau ditanya sekarang Dokter Lula, ada berapa sih jumlah laboratorium yang masuk ke dalam jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19? Iya. Saat ini yang tercatat di Litbangkes yang memiliki tupoksi untuk melakukan assessment validasi. Karena lagi-lagi tadi dibilang, tidak semua yang mengajukan tiba-tiba di-approve, belum tentu. Karena setelah mengajukan akan dilakukan assessment di lapangan, evaluasi apakah dulu SDM-nya mumpuni, peralatan labnya juga cukup, biosafety, biosecurity di laboratorium apakah terjaga, ini akan di-assess. Saat ini kalau kita melihat angka total memang ada 466 laboratorium pemeriksa COVID-19 dan ini butuh diingat adalah bukan hanya di bawah satu kementerian saja. Ada 11 kementerian dan lembaga
yang membawahi 466 laboratorium itu. Nanti dulu, kalau saya ngebayangin laboratorium, saya pikir di Kementerian Kesehatan. Ternyata ini ada 11 Bukan, kementerian. Maksudnya dari betul. mana aja nih, Dokter? Ada yang dari BUMN, ada yang dari swasta, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama. Ini semua berkontribusi untuk membantu dan masuk Oke. menjadi jejaring pemeriksa laboratorium. Baik. Itu kenapa akhirnya butuh waktu untuk setup juga. Dan tadi kalau kita lihat angkanya, Dokter Lula, sebenarnya ini yang juga harus kita pahami. Jumlah laboratorium di setiap provinsi ini berbeda di Indonesia. Ini nggak Oke. bisa kita samakan. Mungkin kalau kita lihat tinggi di Jawa Timur ada 78. Iya. Tapi geser sedikit ke NTB hanya tinggal 8 laboratorium. Jawa Tengah punya 34, di Riau ada 5. Nah, ini juga akan menentukan nih. Jadi nanti ketika berbicara testing, Iya. kita pahami dulu jumlah laboratoriumnya, apakah jumlah SDM-nya juga cukup, berapa banyak mesin PCR yang ada di sana, dan nanti terkait dengan ketersediaan logistik atau regen. Nanti akan kita bahas di belakangan apa aja sih sementara ini yang terjadi di jumlah Ternyata pemeriksaan nggak kita. imbang ya. Pertama tadi saya pikir, oh kalau misalkan provinsinya lumayan kaya akan lebih banyak. Ternyata tidak juga. Belum tentu. Kemudian juga jumlah penduduk tadi ya. Jumlah penduduk, Nggak imbang betul, juga nih ternyata betul. ya. Baik. Nanti kita akan masuk terkait dengan jumlah penduduk. Kita next dulu mungkin ya. Iya. Sekarang kita melihat skala nasional dulu. Oke. Sebelum saya bawa ke level provinsi yang lebih kecil, di level nasional ini adalah perjalanan kita nih dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Dan kalau kita lihat jumlah pemeriksaan spesimen, kita berbicara spesimen dulu ya. Spesimen itu artinya satu orang bisa diperiksa lebih dari satu kali, karena kan untuk menentukan dia positif atau tidak, setelah dia terkonfirmasi positif juga harus dicek sembuh atau tidak. Nah, dari jumlah pemeriksaan spesimen ini di bulan Juni, ini rata-rata kita masih di angka 16.000, Dokter Lula. Per harinya diperiksa hanya 16.000. Bulan Juli naik menjadi 22.000. Oke. Kemudian bulan Agustus naik 23.000. Kemudian ini yang cukup tinggi sebenarnya di bulan September. Naiknya di angka 36.000. Baik. Kemudian bulan Oktober ini juga masih naik di angka 38 dan di bulan November masih naik di angka 39.000 rata-rata jumlah spesimen harian yang diperiksa di Indonesia. Oke, saya mengingatkan lagi, saya garis bawahi lagi nih pemirsa ya. Jumlah spesimen nggak sama dengan jumlah orang yang dites. Iya, karena bisa saja orang yang itu lagi kita tes nih ceritanya. Nungguin jangan-jangan masih positif nih kemarin. Betul. Coba lagi, udah negatif barangkali. Betul. Jadinya spesimen ini bukan jumlah orang yang Betul. diperiksa. Tapi spesimen ini menunjukkan berapa banyak jumlah yang harus diperiksa di labnya. Iya. Nah, jadi ini juga berpengaruh nanti ke arah ketersediaan logistiknya, karena regen akan dihitung per spesimen bukan per orang. Iya. Jadi akan berpengaruh ke sana. Baik. Yang kedua, kalau tadi sudah ada jumlah pemeriksaan spesimen, yang kedua ini yang mungkin penting kita harus pahami, Nah, jumlah orang yang diperiksa berapa sih setiap harinya. Ini juga perjalanan Juni sampai November, polanya kurang lebih sama, di mana bulan Juni memang kita lihat jumlah orang yang diperiksa pada saat itu masih rata-rata hariannya 8.500. Kemudian bulan Juli ini naik lumayan, sekitar 4.000-5.000 menjadi 12.000. Baik. Bulan Agustus naiknya mungkin hanya 1.000-an, jadi 13.000. Bulan September naik di angka 23.000. Lumayan ya. Betul, naik ke Oktober sampai November kita masih bisa meningkat sampai 31.000 orang diperiksa per harinya sekarang di Indonesia. Oke. Jadi kalau kita lihat apakah jumlah kita sama aja stagnan gitu ya, kurang enggak sebenarnya juga. ini berjalan, dan kalau dibandingkan 31.000 ke 8.000 ini sudah hampir 4 kali lipatnya dibandingkan di bulan Juni. Oke. Apalagi kalau kita bandingkan di bulan Maret, ini pasti akan sangat jauh berbeda. Dengan sendirinya. Ini kalau melihat grafiknya kan kayaknya turun naik, kayaknya tajam Betul. banget nih naik turunnya. Ini berhubungan barangkali dengan hari Minggu, pas libur, begitu kan ya? Ya, jadi nanti kalau kita lihat grafik di sini, kita memang melihat ada tren yang kita lihat di mana di weekend ini cenderung menurun jumlah pemeriksaannya. Hari Sabtu Minggu terlihat agak turun, nanti naik lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, agak turun sedikit lagi di hari Sabtu Minggu. Ini memang trennya masih begini, nanti akan ada kita masukkan juga pembahasannya di salah satu kendala yang juga kita hadapi. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi sudah berbicara jumlah spesimen, jumlah orang. Kalau kita berbicara terkait dengan testing, kita akan berbicara mengenai angka positivity rate. Nah, di sini juga kita coba lihat
bagaimana sih angka positivity rate di Indonesia Baik. dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Kalau kita lihat memang bulan Juni saya ngelihatnya langsung di bulan per bulan saja ya. Iya, iya, baik. Untuk melihat pergerakannya, karena kalau lihat harian bisa kelihatan lah naik turunnya. Belum lagi memang terkadang ada delay penginputan data negatif dibandingkan positif, maka lebih baik melihat positivity rate mingguan atau bulanan. Itu yang disarankan. Nah, ini banyak kendala ternyata ya kita ya. Kemudian Baik. kita lihat di sini memang ketika bulan Juni ini di angka 11, naik 13, naik 15, ini masih naik terus. Tapi di bulan Oktober ini cenderung turun di angka 14%. Jadi sempat naik nih, Iya. maksimumnya sampai dengan angka 16%, kemudian turun di angka 14%, dan terakhir di bulan November ini juga turun di angka 13,55%. Kita ulang ya. Karena kita merasa bahwa pemirsa bahwa di bulan November ini di ujung-ujung ini rasanya kita ngerasa kasus tuh gila-gilaan naiknya. Apalagi kita udah menembus angka 6.000 yang bikin semua orang langsung kaget dan sesak sebetulnya ya. Betul. Kemudian tapi di sini dikatakan positivity rate-nya itu malah turun. Sedikit turun dibandingkan di bulan Oktober. Positivity rate itu adalah dari semua yang dites yang positif kan? Yang berapa yang positif dari seluruh orang yang diperiksa, bukan spesimen, orang yang diperiksa. Betul, berarti kalau banyak banget yang diperiksa, pasti dia turun dengan Betul. sendirinya ya. Oke, Betul. Jadi baik. kalau kita lihat di sini memang seperti itu, dan nanti kalau berkaitan dengan apakah laju penularan sedang naik atau turun, biasanya saya akan spesifik melihat langsung ke mingguan atau ke per 3 harian, karena lebih terlihat spike-nya ada di mana. Oke. Contoh untuk yang kemarin pada saat libur panjang di pekan pertama dan pekan kedua setelah libur panjang, positivity rate itu turun. Pekan ketiga dia langsung naik. Nah, ini kan berarti ada sesuatu di pekan ketiga setelah libur panjang, pekan ketiga November, positivity rate kita naik. Berarti memang terjadi laju penularan yang meningkat di masyarakat. Nah, jadi kalau ini memang angka yang dikeluarkan bulanan, tapi kalau kita mau lihat lebih detail lagi, mesti memang- mingguan. betul, Iya. itu akan lebih tergambarkan. Kadang-kadang ketolong sama yang minggu-minggu pertama, makanya dia Karena dia turun. karena Iya. rendah. Betul. Tapi kalau dilihat dari grafik juga naik loh sebetulnya itu ya. Betul. Jadi pemirsa, serunya ketemu sama Dr. Dewi ini adalah kita bicara semua pakai fakta. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini nggak berhubungan sama libur panjang, tidak bisa. Kita bisa kasih lihat di angkanya di sini. Tiba-tiba ada yang naik begitu. Waktu seminggu pertama, minggu kedua, memang tidak ada kenaikan ya. Betul. Baik. Dan satu lagi yang harus diingat, positivity rate kita ini meskipun sudah terjadi tren yang agak nurun di bulan Oktober dan November, tapi ini tetap masih berada di atas standar WHO. Standar WHO-nya kalau kita bisa mengendalikan, sebenarnya targetnya adalah 5% yang positif dari seluruh orang yang diperiksa. Oke, kalau udah begini, apakah kita kemudian mesti meriksa lebih banyak? Atau sebetulnya kita harus nahanin penularan? Kan kalau begini ada dua cerita kan sebetulnya. Dua-duanya juga tetap perlu dilakukan sebenarnya. Satu, memastikan testing ini dilakukan terutama pada kontak erat, seluruh kontak erat yang ditemukan. Dari tracing ya. Karena kan kita ingin memutus rantai penularan. Jadi Iya. ini juga tetap akan meningkatkan jumlah pemeriksaan ketika ditemukan pasien positif. Kemudian yang kedua tadi tetap pengendalian di lapangan harus tetap dilakukan. Jadi dua ini adalah cara paling efektif untuk mengendalikan COVID-19. Iya kan, ada juga yang kemudian negara-negara yang seluruh kota, seluruh orang kemudian dites. Betul. Dengan sendirinya kalau seluruh orang dites pasti akan turun dong positivity rate-nya ya. Betul. Oke, baik kalau begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah kita diskusikan itu, Dr. Lula, sekarang kita jawab pertanyaan sebenarnya kita sudah sejauh mana sih mencapai target WHO? Oke. Karena itu yang selalu ditanyakan Oleh semua orang. Betul. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanannya, target WHO itu saya balik lagi dulu ya ke konsepnya. Target WHO itu adalah dari 1 juta penduduk harus diperiksa 1.000 orang per minggu. Oke. 1 juta penduduk, 1.000 orang diperiksa per minggunya. Jadi Oke. kalau misalnya kita berhitung angka nasional, misalnya dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia adalah 267 juta jiwa, maka diperlukan pemeriksaan per minggunya itu 267.000 per minggu. Per minggu. Oke. Jadi yang kenapa harus dilihat mingguan, karena satuan yang paling baik untuk melihat pencapaian adalah mingguan. Karena tadi standarnya WHO juga mingguan nih untuk melihat jumlah pemeriksaan. Setuju. Oke. Kalau kita lihat di sini, di bulan Juni saja kita dari target WHO baru mencapai 16%. Ya. Naik 20%, tapi masih sedikit sekali nih. Juli pun masih di angka 30%. Oke. Agustus sempat menginjak 40-an%. Baik. Mungkin di September ini yang tadi mungkin agak meningkat, naik nih ke angka 70%. Oktober ini kita sempat di angka 82%. Dan terakhir, pekan terakhir kemarin di bulan November, kita sudah mampu menembus angka target WHO 90% dari target WHO sebenarnya. Oh, baik. Jadi kalau sedikit kita lihat, lagi sebetulnya ya. kalau kita lihat progres, kan bisa terlihat dari sini. Memang progresnya juga berjalan
cukup baik. Ini sempat turun kalau misalnya kita lihat Dokter Lula di pekan ketiga ke-4 Oktober. Kamu tahu banget ya, aku mau tanya kenapa dia bisa turun. Ini ceritanya apa Ini sih yang sedang turun naik nih? terjadi libur panjang dan Balik ternyata lagi masih ya. ada kendala atau tantangan di lapangan. Iya. Jumlah pemeriksaan kita menurun pada saat itu, tapi kemudian bounce back naik lagi sampai dengan sekarang masih terus meningkat. Sekarang Oke. sudah mencapai 90% dari Baik, target. libur panjang dengan sendirinya barangkali laboratoriumnya juga libur loh gitu kan ya. Betul, Satu. tenaga laborannya juga Iya, libur. dengan sendirinya. Tapi kalau bicara mengenai apa yang kita sebutkan sekarang, ini maksudnya semua laboratorium yang swasta, yang semua yang rumah sakit, semua ini masuk ya? Nah, belum tentu. Tadi yang dibilang listnya adalah 466 lab jejaring tadi. Dan apakah 466 ini juga melaporkan setiap hari atau setiap hari melakukan pemeriksaan? Iya. Belum tentu juga. Karena ini adalah yang sudah di-approve, tapi namun untuk kesiapan dan pelaksanaan, ini juga harus kita lihat lagi di lapangan. Jadi bisa jadi dari 466, kurang dari angka itu yang sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan. Nanti, itu kurang dari angka tersebut atau malah lebih? Kalau misalkan rumah sakit melakukan PCR Betul, begitu, apakah dia juga betul. akan melaporkan atau masuk dalam jejaring tersebut? Jadi ada persyaratan untuk masuk ke dalam jejaring. Bisa jadi kalau misalnya kan butuh waktu nih untuk sampai di-approve dia masuk ke dalam jejaringnya. Iya. Ada memang beberapa laboratorium yang sudah berjalan mengumpulkan spesimen gitu ya, tapi belum masuk ke laboratorium jejaringnya. Itu bisa jadi juga karena menunggu di-approve dan assessment dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah. Oke, jadi sebetulnya ada angka kondisi itu juga nih yang harus kita pahami. angka 90% ini boleh jadi lebih tinggi. Bisa jadi lebih tinggi, betul, karena belum Iya. tentu seluruh lab entah dari yang jejaring itu semua melaporkan, Iya. atau ada yang di luar jejaring itu juga sudah melakukan. Ini yang tercatat di sistem New All Record dari Kementerian Kesehatan. Baik. Itu kalau disclaimer-nya begitu. dulu nih yang harus Iya, kita biar kita pahami. semua mengerti lah ceritanya ya. Betul, Baik betul. kalau gitu. Kita lanjut. Nah, kalau tadi sudah berbicara terkait dengan nasional, sekarang kita bawa ke provinsi nih Dokter Lula. Jadi kalau misalnya Oke. kita berbicara di level provinsi, ini datanya per tanggal 28 November. Jadi kita ngelihat ini 1 minggu terakhir ya. Iya. Jadi bukan total nih, bukan. Tapi dalam 1 minggu terakhir, bisa kita lihat di sini, ada 11 provinsi ini yang sudah mencapai target WHO. Ada yang Ada lebih 11. nggak? Ada yang Oh, lebih itu nggak? Lebih, semuanya 1000. Gini, pelan-pelan dulu Iya. biar paham dulu Biar angkanya. kelihatan ya. Jadi yang kita lihat adalah kita cari provinsi dengan angka di atas 1000. Oke. Kenapa? Karena targetnya adalah 1000 per 1 juta penduduk. Iya. Jadi angka yang Itu ditampilkan permintaannya di sini, WHO ya. betul. Dan angka yang kita tampilkan di sini adalah sudah angka per 1 juta penduduk. Jadi kalau melihat grafiknya, ayo kita cari yang di atas 1000. Ada berapa Iya. sih? Oh, ternyata di pertanggal 28 dalam 1 pekan terakhir ini ada 11 provinsi yang sudah mencapai atau melebihi target WHO. Karena ini ada yang 11 sudah 100% lebih. Iya. Bahkan kalau DKI Jakarta ini kan 7.100, berarti kan Iya. sudah 7 kalinya 7 nih kali ya. lipat dari Iya. standar yang ditetapkan. Baik. Nah, kita lihat ada 11 provinsi nih Dokter Lula. Ini Iya. juga hal yang adalah yang harus kita apresiasi. Dari mulai DKI Jakarta, Kalimantan Timur, ada Riau, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, Sulawesi Utara, Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Oke, kita ulang ya. Jadi secara Indonesianya nih, secara negara, Tadi kita masih 90%, kurang nih ya. betul. 90% masih kurang nih. Betul, WHO mintanya kan harusnya 267.000 ya betul. per minggu. Tapi kalau kita breakdown lagi nih pemirsa, kita Provinsi. bagi-bagi lagi per provinsi. Ada 11 yang udah melewati. Betul. Nah, kemudian ada yang 10 hampir ya. Betul. Kita lanjut lagi, kalau tadi ada 11. Iya. Sekarang ada di sini saya cuma bagi 3, nggak jadi banyak, tapi sebenarnya kita bisa berhitung sendiri. Kalau misalnya di angka Oke. di 990 ya berarti udah 99% dong Iya. mencapai target. Ada juga yang mungkin 861, oh berarti udah 80% mencapai Oke, target. Jadi oke. ini pun berbeda-beda angkanya. Ada 13 provinsi yang sudah mencapai lebih dari 50% target WHO, namun masih ada 10 provinsi yang kurang dari 50%. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat memang distribusi dari 34 provinsi ini beda-beda. Yang sudah mencapai 11, lebih dari 50% 13, kurang dari 50% ini 10. Berarti yang harus kita tingkatkan sebenarnya yang di 10 tadi. aja. Yang 13 provinsi juga tetap butuh ditingkatkan. Namun ini lagi-lagi beda angkanya. Ada yang sudah mencapai 99, bisa jadi kurang pencatatan mungkin. Siapa tahu sebenarnya sudah lebih dari 100%. Oke, sebelum pindah, oke, saya pertanyakan, apakah kemudian daerah-daerah yang 10 provinsi ini memang mereka butuh untuk barangkali meriksa 1000 penduduk nih per minggunya? Perlu nggak sih meriksa-periksa? Barangkali mereka terpaparnya sedikit sekali, atau Betul. barangkali geografisnya nih, semua di pulau-pulau jauh-jauh dan di pulau itu sama sekali nggak ada kasus. Apakah kita paksa juga harus ada 1000 orang yang kita periksa?
Jadi memang untuk pemeriksaan ini satu, tadi kan sudah dikatakan kita harus memprioritaskan orang-orang yang teridentifikasi kontak erat. Oke. Jadi memang baiknya yang pertama ini dipastikan ring 1 nih semuanya harus diperiksa. Orang-orang Kita yang ngomongin punya kontak generasi erat. penularan maksudnya Generasi nih. penularan yang pertama gitu Iya, ya, itu harus semuanya terdeteksi. Iya. Kita bisa lakukan testing. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah kalau misalnya dilakukan active case finding, kalau bahasanya adalah dengan aktif mencari pasien. Iya, Bisa iya. jadi orangnya nggak bergejala nih, tapi mereka berada pada titik-titik kerumunan yang punya potensi penularan. Oke. Ini juga bisa menjadi prioritas kedua untuk dilakukan pemeriksaan. Itu pun dengan dilakukan active case finding, biasanya angka positivity rate-nya akan turun. Iya. Karena semakin banyak orang yang kita Diperiksa. periksa, walaupun dia nggak punya gejala. Iya. Jadi baik. kalau positivity rate tinggi ini juga salah satu penyebabnya karena saat ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan, orang yang bergejala yang akan diperiksa dan dilakukan tes PCR. Dengan sendirinya Maka ya. positivity rate-nya juga Iya. asumsinya akan jauh lebih tinggi. Kalau kita periksa semuanya gitu ya, pasti positivity rate-nya juga akan turun. Kalau kita sapu bersih semua kita periksa dengan sendirinya langsung di bawah 5% barangkali dengan sendirinya. Tapi kan ini ceritanya adalah orangnya udah demam, orangnya udah batuk, baru kemudian kita periksa. Betul. Jadi ceritanya lain. Ada ya. risiko lebih tinggi lah untuk Iya. bisa. Nah, Oke. pertanyaan selanjutnya Dokter Ula, kalau tadi kan pertanggal 28, kita akan coba melihat gambaran 1 bulan ke belakang. Apakah jumlah provinsi yang mencapai target WHO ini stabil segitu? Coba kita Atau lihat ternyata ya. bergerak. Nah, next selanjutnya bisa kita lihat di sini juga sudah disiapkan datanya. Ini kita ambil dari 5 pekan terakhir. Jadi ingat setiap baris menggambarkan per minggu. Iya. Nah, jadi kita mulai dari akhir Oktober. Ini ada 9 provinsi yang sudah mencapai target WHO. Kemudian di oke. tanggal 7 November ini berkurang jadi 4. 14 November nambah jadi 7. Bahkan di tanggal 21 sempat 16 provinsi ini mencapai Baru aku target mau tanya, itu udah WHO. 16 kok mundur lagi ke 11? Betul. Ini ceritanya apa sih? Tapi kok kalau sampai- kita lihat rata-rata nasional, awalnya 88 menjadi 90%, berarti Iya. sebenarnya distribusi yang mendekati 100, mungkin 90-an, 80-an, Iya, lebih banyak di pastinya. tanggal 28-nya jadinya. Jadi mungkin yang hijau ini berpindah ke warna kuning, karena dia mungkin akhirnya di bawah 100%, namun Oke. mendekati sekitar 90-an Iya. atau 80-an. Tadi kan pembagiannya kan nggak terlalu detail ya. Betul. Jadi kalau 999 pun masih masuk di Masih bawah di bawah. 1000 dengan Betul. sendirinya. Oke, baik ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, apa yang bisa kita ambil dan simpulkan, memang jumlah pemeriksaan ini fluktuatif. Kalau kita lihat tidak selamanya, apakah nanti pertanyaan selanjutnya, apakah angka ini provinsinya sama-sama juga nih? Kan ini pertanyaan selanjutnya berarti. Iya. Apakah dalam 1 bulan terakhir provinsi yang sama konsisten untuk punya capaian mencapai target WHO? Waduh, ini ternyata analisanya banyak sekali ya ternyata Iya, ya. Faktornya betul. banyak nih pemirsa nih. Salah satunya jangan-jangan lompat-lompat ini dia. Oke, silakan Dokter Dewi. Kita lanjut lagi selanjutnya. Nah, kalau tadi saya mau jawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Ternyata memang dalam 1 bulan terakhir, 5 pekan terakhir, ini ada 16 provinsi yang sudah pernah mencapai standar dari WHO. Oke. Total 16, namun kalau kita lihat yang kotak berwarna hijau, ini artinya yang sudah mencapai nih Dokter Lola. Oke. Nah, ada 3 provinsi ini konsisten selalu mencapai target WHO. Oh, 5 sudah pekan tahu lah terakhir. pasti nih ya pemenangnya siapa, saya ngerti deh ya. Oh, Oke, baik. yang pertama ada DKI Jakarta, yang kedua ada Kalimantan Timur, dan Iya. yang ketiga adalah Papua. Bayangkan, Jawa, Kalimantan, Papua. Jauh. Ini luar biasa loh Iya, sebenarnya. betul. Jadi kalau kita lihat keberagaman, tapi nanti akan terjelaskan kenapa perbedaan ini harus kita lihat berdasarkan jumlah lab dan jumlah penduduk. Ini akan ada nanti. Sebetulnya saya kalau melihat data ini ya, tabel seperti ini, yang saya sayangkan adalah kenapa yang sudah hijau-hijau di ujungnya kan tiba-tiba kemudian dia nggak hijau lagi. Ada yang seperti Ada itu, ceritanya ya, tak betul. pasti ya. Tapi ada juga nih yang sebenarnya sudah 4 minggu 4 minggu gitu ya, Iya, dari 5 iya. pekan ini juga sudah mencapai. Contohnya seperti Sumatera Barat, dan Iya, sebenarnya dia betul. juga penurunannya sempat terjadi hanya di 1 pekan Betul. misalnya. Terus naik lagi Terus ya. naik lagi. Iya, iya. Ada juga yang sebenarnya 3 pekan terakhir udah berturut-turut nih. Ini kan bisa saja memang sebelumnya belum bertambah, Iya. tapi 3 pekan terakhir konsisten bertambah. Ini bisa kita lihat di sinilah, dari mulai ada Papua Barat di sini, Iya. ada Yogyakarta, ada Bali. Ini sudah mulai Iya. ngejar Udah nih 3 pekan konsisten terakhir di situ konsisten. ya. Betul. Baik. Oke, Harapannya iya. sih masih terus akan berlanjut untuk pekan-pekan selanjutnya. Untuk mengejar positivity rate yang lebih rendah. Iya, oke. Kita Kemudian lanjut. Nah, tadi ini saya akan sampaikan perbedaan jumlah pemeriksaan level provinsi di masing-masing pulau.
Tapi akan saya sandingkan juga dengan jumlah labnya dan jumlah target pemeriksaan mingguannya. Biar Seru nih semuanya Dokter harus Dewi. paham. Betul. Tidak semudah itu membaca 34 provinsi di Indonesia. Semuanya disamaratakan gitu, nggak bisa. Karena jumlah penduduk saja berbeda. Betul. Jumlah labnya itu juga berbeda. Kalau jumlah penduduk saja sih saya masih terima. Tapi kalau udah jumlah lab mau gimana lagi? Jumlah lab cuma 5 mau kemana lagi kirimnya kan? Baik. Kita lihat pertama Pulau Jawa dan Bali dulu ya, Dokter Lula. Memang kalau kita lihat di sini yang pertama yang sudah pernah mencapai targetnya WHO. DKI Jakarta sudah, Bali sudah, Jawa Tengah sudah, Banten juga sudah. Kemudian Yogyakarta juga sudah, tinggal 4 sepertinya provinsi yang masih mengejar. Ini catatan pertama terkait dengan capaian. Tapi yang kedua dari jumlah lab, coba kita lihat jumlah labnya. Ternyata paling tinggi lab itu paling banyak berada di Jawa Timur, diikuti dengan DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat. Bahkan kalau kita lihat lagi distribusinya, di NTT hanya ada 5, di NTB ada 8, Jogja juga cuma 8. Oke, kita ulang ya. Jadi pertanyaan saya pertama itu sudah terjawab ya. Saya kan tanya ini fakta apa hoax sih sebetulnya. Semua testing itu ngumpul di Jakarta. Biar bisa dilihat ya pemirsa ya. Ternyata lab yang paling banyak bukan di Jakarta tapi di Jawa Timur. Betul. Tapi kalau melihat testingnya sendiri paling banyak tetap di Jakarta memang. Kemudian ada yang memang cuman 5, ada yang 50, misalkan Jawa Barat udah 50 loh, tapi bukan berarti kemudian lebih tinggi, tidak juga. Betul. Nanti kita harus lihat capaiannya dulu. Tadi kan angkanya tadi per 1 juta penduduk. Kita lihat target di bawahnya nih Dokter Lula, ada angka yang berwarna kuning. Ini yang harus dilihat berapa sih target jumlah orang yang harus diperiksa mingguannya oleh masing-masing provinsi. Jakarta itu standarnya 10 ribuan orang diperiksa. Tapi di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, ini 45.000. Jadi 45.000 kalau misalnya Jawa Barat mencapai 80%, bukan berarti dia sedikit, enggak juga. 80%-nya dari 45.000-nya sebenarnya. Sudah banyak sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau di sini kesannya DKI Jakarta 7 kali standar, kalau dia dipindahkan ke Jawa Barat mungkin cuma jadi 2 kali lipat saja. Jadi memang harus kita lihat jumlah target pemeriksaan pun berbeda mengikuti jumlah penduduk. Jadi di Bali cuma 4.000 nih sebetulnya. Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya yang paling luar biasa ya kerja keras yang harus dilakukan itu adalah di Jawa Barat. Karena jumlahnya 40.000. Jawa Timur ini juga 40.000. Kemudian adalah Jawa Tengah nih 36.000. Cuma memang hebatnya Jawa Tengah ini dalam beberapa pekan terakhir melakukan testing yang masif. Makanya 2 pekan terakhir ini mencapai target WHO 36.000 pun dia selesaikan meskipun jumlah labnya hampir setengah DKI Jakarta. Hebat ya. Nah ini kan juga harus kita apresiasi sebenarnya. Betul, harus diapresiasi. Usaha daerah ini dan setiap kepala daerah kan punya tanggung jawab masing-masing. Dia punya wilayah kerja, jumlah penduduknya besar. Ini juga yang harus dikejar untuk dilaksanakan. Nah, jadi jangan langsung menghujat juga. Walaupun labnya banyak, kalau 45.000 orang harus diperiksa, tetap aja harus mengejarnya sulit. Dan bukan hanya testing di lapangan, yang melakukan tracing di lapangan juga kan harus effortnya 4 kali lipat lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang kalau jumlah penduduknya 5.000 atau bukan, maksudnya jumlah targetnya 5.000 atau 10.000 saja. Kita lanjut ke pulau sebelahnya, Pulau Sumatera. Ini ada yang menarik di sini Dokter Lola. Yang pertama kita lihat dulu dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang sudah mencapai target. Bisa kita lihat Riau sudah pernah ya. Sumatera Barat sudah. Kemudian kalau kita lihat di sini sepertinya itu 2 yang sudah mencapai di atas 100%. Sisanya memang masih harus dikejar nih jumlah pemeriksaannya. Namun kita bandingkan lagi jumlah labnya sama Pulau Jawa tadi yang ada 60, 70. Di Pulau Sumatera paling tinggi adanya di Sumatera Utara dan jumlah labnya hanya 22. Ini juga harus kita pikirkan juga ya, ada 22. Selanjutnya adalah ada yang 16 lab, ini juga di Sumatera Selatan. Nah kita lihat lagi, sedangkan yang lain ada yang 3, 4. Tapi hebatnya kalau kita ingat tadi kan ada 2 nih provinsi yang sudah mencapai target pemeriksaan. Riau sama jumlah Sumatera Barat. labnya ada berapa? 5 dan 4. Ini luar biasa sekali berarti kan. Contohnya Sumatera Barat dengan 4 lab, target 5.000 tuh besar nih buat kepala daerah ya, pimpinan daerah di sana. Selamat ya.
Hebat Berarti sekali. sangat efektif sekali gitu. Iya. Dengan adanya 4 lab, target 5.500 per minggu. Bisa Ini bahkan terkejar. pekan terakhir hampir 2 kali lipat loh dari Iya. jumlah target yang Iya. ditetapkan. Bisa mencapai sebanyak itu. Berarti kan ini effortnya luar biasa sekali. Iya, Dari usahanya. mulai Betul. jumlah tes yang dikerjakan, Iya. terus Tracingnya, komitmen, betul. tracingnya juga Iya. harus baik dilaksanakan. Nah, Iya. ini yang terjadi di Pulau Sumatera. Jadi Yes. kita apresiasi Iya. kinerja yang luar biasa meskipun jumlah labnya tidak banyak, namun mampu mencapai target dengan baik. Iya. Tapi agak sedih ya melihatnya ternyata makin minim gitu loh. Cuman 1 digit nih. Kita bicara mengenai Betul. 3, ada cuma 4. Betul, kalau barangkali. kita lihat kan artinya jumlah distribusi labnya ini belum merata untuk dilaksanakan di seluruhnya, walaupun tadi saya belum jawab. Berapa sebenarnya kalau kita lihat sumbangsi DKI Jakarta di awal dengan jumlah total kasus nasional pernah mencapai di atas 50%. Iya. Tapi sekarang dengan jumlah pemeriksaan dan lab juga semakin bertambah di masing-masing daerah dan Ini tadi saya sudah bilang terbagi ya. butuh ada setupnya, butuh pelatihannya. Ini kontribusinya sudah di bawah 30% atau hanya 20%-an sekian. Oke, itu Jadi jauh lebih bagus lah betul, ceritanya. berarti kan kontribusi di luar Jakarta ini sudah 80%, hampir 80%, dan ini menandakan testing di daerah juga semakin berjalan dengan baik. Dan tambahannya lagi adalah ini cerita ini semua, ini kan masih ada kemungkinan bahwa ada laboratorium yang Betul. melakukan PCR testing juga. Belum tercatat. di sini. Betul. Baik. Iya. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Nah, kalau di Pulau Kalimantan bisa kita lihat di sini memang stand out sekali gitu ya. Kelihatan Satu ya. provinsi Ha-ha. yang sudah mencapai, ini memang di Kalimantan Timur yang tadi termasuk salah satu provinsi konsisten 5 pekan terakhir mencapai target WHO. Ya. Meskipun kita lihat lagi targetnya berapa. Target di sana adalah 3.522. Karena kita juga harus ingat jumlah penduduk akan mempengaruhi besaran target yang harus dicapai oleh sebuah provinsi. Sebenarnya kalau ngeliat provinsi yang lain, Kalsel, Kalimantan Selatan juga pernah mencapai. Iya, tapi Kalimantan 15 Tengah juga laboratorium loh sebetulnya. Ayo nih Betul. teman-teman di Kalimantan Selatan harus bisa mengejar sebetulnya ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dari jumlah lab, memang Kaltim ini paling tinggi di Pulau Kalimantan ya, 19, kemudian Kalsel ini ada 15, tapi sisa yang lain ini cuma ada 6, 5, dan 2. Nah, ini juga yang harus kita lihat. Berarti kan ada distribusi juga nih yang harus dipastikan pemeriksaan laboratorium dilaksanakan di masing-masing provinsi dengan maksimal untuk mengejar jumlah pemeriksaan yang juga diharapkan dapat berjalan. Iya. Tapi kalau kita tadi ngebalikin 4 lab bisa sampai 5.000 gitu Iya, iya. harapannya sih daerah yang lain juga dapat meningkatkan jumlah testingnya juga untuk Bisa melihat dibayangkan penularan. Kalimantan Utara misalkan cuma punya 2 lab. Sementara harus diperiksa seminggu itu 648. Per harinya itu berarti harus 100-an. Betul. Berarti per labnya itu sehari mesti 50 dia periksa. Betul. Jadi memang agak kewalahan pastinya ya. Betul. Dan nanti kita akan lihat beberapa tantangan mungkin ya di lapangan Iya. seperti apa. Kita lanjut lagi, masih ada 2 pulau. Sulawesi di sini tadi sudah disampaikan juga sebenarnya sudah hampir 3/6 ya yang sudah mencapai 4/6. Jadi Sulawesi Utara sudah pernah, Sulawesi Selatan juga sudah pernah, Gorontalo juga sudah pernah, sama Sulawesi Barat. Cuma tinggal 2 provinsi yang memang harus dikejar. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi Sulawesi Tenggara contohnya, targetnya 2.000, labnya hanya ada 1. Betul. Iya, bagaimana Dan nih? semua lab yang ada di Pulau Sulawesi ternyata jumlahnya kurang dari 10 sebenarnya. Iya. Jadi ketika ada daerah yang mampu mencapai, itu juga luar biasa kinerja labnya untuk dapat mengerjakan spesimen yang ada di sana. Baik. Jadi ketika melihat angka, lihat lagi beberapa faktor yang memang berpengaruh terhadap kinerja, mulai dari jumlah labnya, jumlah SDM-nya juga, jangan lupa logistiknya juga, dan target capaiannya. Kita mengerti jadinya ya, labnya barangkali kurang atau barangkali yang diperiksa banyak sekali. Betul. Dengan sendirinya nggak terkejar semua. Oke, baik. Kita lanjut ke pulau terakhir, Dr. Lula. Ini terakhir di Pulau Maluku dan Papua. Kalau kita lihat memang dari jumlah target tidak setinggi provinsi yang lain. Pasti dong, Iya. karena memang lebih sedikit jumlah penduduk yang berada di sana. Betul. Mungkin target tertingginya hanya ada di Papua, di iya. mana ada targetnya itu per minggu orang diperiksanya 4.300. 4.000. Tapi luar biasanya juga ternyata di Papua Tercapai, mampu iya. mencapai target WHO tersebut. Iya. Papua Barat juga sempat mencapai, bahkan terakhir ini kan sudah 2 kali lipat dari targetnya Betul, WHO. Sudah 2.000. Hanya tinggal 2 lagi yang memang harus dikejar, dan kita Iya. lihat juga jumlah labnya memang
Yang paling banyak adanya di Papua, yang kedua ada di Papua Barat, kemudian di Maluku Utara dan Maluku ini hanya ada 5 dan 2 laboratorium Tapi saja. hampir loh udah 990. Betul. Nah, Maluku Utara 990, sedikit lagi nih sudah mencapai, kurang Iya. 1% saja Iya. sudah mencapai target WHO. Dan lagi-lagi ini kan luar biasa berarti Iya. usaha yang dilakukan daerah untuk mengejar jumlah pemeriksaan dan untuk terus bertambah setiap waktunya. Iya. Kita lanjut. Nah, ini yang harus saya bahas dulu, Dokter Lula. Oke, kendalanya ya. Jadi tantangan di Indonesia ini memang kalau kita paham kondisi geografis Oke. itu besar. Mm-mm. Kapasitas di tiap provinsi juga nggak bisa kita samakan. Apakah semua tiba-tiba paham nih cara pemeriksaan COVID-19? Enggak. Jadi ternyata satu, sebaran laboratorium kita memang tidak merata. Ini juga yang harus kita pahami. Dan tadi juga saya sampaikan target itu juga bergantung dengan jumlah penduduk. Kemudian ada lagi jumlah PCR-nya berapa sih? Nah, itu nanti juga akan berpengaruh. Iya. Yang kedua adalah kita juga punya keterbatasan jumlah dan juga kapasitas SDM yang mumpuni dalam testing penyakit infeksi. Karena mereka berasal dari lab juga, tapi ternyata nggak pernah megang penyakit infeksi. Ini tuh beda treatmentnya. Oke, pertanyaannya Beda sekali. jadinya, apakah nggak bisa training juga? Nah, itu yang dilakukan. Akhirnya dari awal kita juga mentraining banyak sekali laboran, walaupun nanti di lapangan tadi kan lihat targetnya luar Iya, biasa juga, iya. bukan hal yang kecil. Betul. Kalau kita ingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. Betul. Bayangkan berapa banyak SDM yang harus dilatih. Mm-mm. Sekalipun SDM sudah dilatih gitu ya, nanti akan ada beberapa kendala yang lain yang akan saya sampaikan. Namun dari jumlah juga kita terbatas ternyata, Dokter Lula. Jumlah ini bahkan yang melakukan pemeriksaan di laboratorium ini juga terbatas sebenarnya. Jadi laborannya sendiri, nih kita belum Betul. bicara dia mumpuni atau tidak, Belum. laborannya sendiri terbatas. Jumlahnya terbatas. Kemudian yang mumpuni lebih betul, sedikit lebih lagi dengan sedikit sendiri. lagi, betul. Oke, tapi memang seberapa sulitnya sih laboran ini untuk mempelajari pemeriksaan untuk PCR testing COVID ini? Karena memang laboratorium itu kan, apalagi kalau kita berbicara penyakitnya infeksius, ini pasti akan butuh precautions yang lebih tinggi, kehati-hatian yang luar biasa, Oke, standarnya. standar prosedurnya itu Betul. agak berbeda. Betul, bahkan Oke, dari backgroundnya baik. juga harus dibedakan. Dan ini belum selesai sampai dengan di laboratorium. Iya. Proses pemeriksaan itu bukan hanya dimulai pada saat di lab. Pengambilan sampel itu orangnya dilatih dulu nggak tuh? Pengambilan sampel. Pengambilan sampel, terusnya kalau membawa. ngambilnya salah atau Iya. kurang benar, jumlah viral loadnya tidak cukup, Menaruhnya salah. simpanannya, gitu. transportasinya sampai dengan ke Baik. lab. Bayangkan ini tuh dari awal hulu, dari mulai pengambilan, posisi orangnya benar atau tidak ketika diambil, Iya. kemudian alatnya terkontaminasi atau tidak, karena kita sangat-sangat menghindari adanya kontaminasi. Oke. Nah, ini kenapa yang penyakit infeksi agak-agak berbeda, karena Iya. nanti bisa terinfeksi, ada terkontaminasi gitu ya dari salah satu spesimen, akhirnya harusnya negatif jadi positif, itu bisa saja. Oke, itu Lagi-lagi, satu. dan nanti saya juga menemukan kadang di laboratorium, ketika sampelnya sampai kondisinya kering, kondisinya rusak. Artinya apa? Oke. Pengambilannya atau transportasinya bermasalah. Iya. Nah, Dan berapa lama Betul. kemudian bisa dalam spesimen itu dibawa nih? Bisa berapa lama nih waktunya dia bisa dibawa betul. transportasi Penyimpanannya ini? harus dalam suhu yang seperti apa? Ini juga akan berpengaruh. Jadi berbicara SDM tidak hanya laboratorium yang ada di laboran yang bekerja di lab, tapi juga yang orang ngambil yang mulai sampel. sambil sampel melakukan transport Baik, ke dalam laboratorium, penyimpanan di laboratorium itu juga akan berpengaruh. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang kita lihat salah satu tantangan untuk negara yang besar. Mungkin kalau negaranya kecil lebih gampang nih melatihnya. Dan ini kita lihat juga Kalau negaranya kecil, penduduknya nggak terlalu banyak, nggak terlalu luas, dengan Betul. sendirinya jauh lebih mudah. Ini ceritanya adalah geografis di sini dan Betul. banyak orang yang harus kita training dalam waktu singkat. Betul. Iya, Semuanya baik. harus paham gitu ya prosedur atau protokolnya COVID. Yang ketiga, kalau kita lihat di sini adalah terkait dengan komitmen. Jadi komitmen ini maksudnya apa? Tadi kan kita sudah sampaikan ya, Dokter Lula, trennya kita melihat ada kecenderungan menurun pada saat weekend. Iya. Nah, itu memang disebabkan karena tidak semua lab itu bisa buka 24 jam, tidak semua. Jadi memang dan kalau misalnya swasta apakah kita bisa maksa? Kalau harus buka dong 24 Nggak jam? bisa. Nggak bisa. Nah, Oke. karena labnya ini juga beragam dari banyak lintas kementerian, bukan hanya satu ya, dan Iya. ini bukan hanya lab pemerintah saja. Iya. Ini yang harus difahami. Jadi memang tidak semua bisa dipaksa kamu harus bekerja 24 jam melakukan pemeriksaan. Oke. Iya. Anggap nggak 24 jam. Betul. Hari Minggu buka saja agak sulit kan sebetulnya. Betul. Oke. Dan lagi-lagi karena kita berbicara jumlah. Iya. Kalau jumlahnya laborannya segitu-gitu aja mau ngelakuin shifting juga Nggak dia bisa. capek, exhausted. Akhirnya
tidak bisa melakukan pemeriksaan. Jadi kadang kita lupa ada salah satu teman-teman kita di laboratorium yang juga bekerja luar biasa. Bayangkan dari bulan Maret sampai sekarang meriksa spesimen setiap hari dengan risiko terinfeksi dari spesimen yang dia periksa sampai dengan sekarang. Dan jumlahnya terbatas, kapasitasnya juga masih harus ditingkatkan. Pertanyaan, kalaupun buka 24 jam sampai hari Minggu, memang ada yang ngecek kalau hari Minggu? Ada, karena laporan tetap masuk. Oh, laporan Benar, kan masih bisa ada. tetap masuk, tapi apakah orang akan kemudian datang ke laboratorium untuk memeriksa? Itu loh pertanyaan. Biasanya ini akan tergantung dari masing-masing dinas kesehatan. Memang ada beberapa, ini juga nanti harus disampaikan. Iya. Satu, jika memang ada regulasi atau dari pemerintah daerah memiliki support, misalnya diberikan insentif. Makanya salah satu hal yang juga kita bahas di Satgas adalah harus memberikan insentif untuk orang yang bekerja di luar jam kerja. Terutama laboratorium itu kalau Dokter Lula tahu jam 2 malam masih masuk laporan loh. Jadi luar biasa, kadang lab itu mereka selesai di lab nih melakukan pemeriksaan, nyentri datanya kan masuk pakai waktu juga. Iya, terbayang ya. Itu bayangkan yang dilakukan bukan hanya sekedar memeriksa, nyentri datanya juga. Dan kadang nyentri data itu kan satu kali cycle, misalnya 48 spesimen, baru di-entry setelah selesai kan. Iya. Nah itu juga akan berpengaruh. Jadi memang berpengaruh dengan pelaporan juga pemirsa. Bisa betul. kadang-kadang numpuk, kadang-kadang kurang gitu ya. Kenapa kadang mungkin positifnya dulu deh, ini yang penting untuk dilaporkan. Negatifnya belum pada hari itu juga. Bisa jadi besoknya baru di-entry. Berarti itu berpengaruh pada positivity rate lagi dengan sendirinya. Oke. Nah, jadi kita mengerti ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Ini ternyata faktornya banyak sekali, kendalanya juga cukup banyak. Tapi kan yang penting gini, kita tuh sudah tahu kendala, berarti kita mengerti dong langkah selanjutnya harus seperti apa ya. Nah, selanjutnya yang keempat, ini yang penting banget yang kadang kita lupa adalah jumlah pemeriksaan itu berbanding lurus dengan jumlah tracing di lapangan. Kadang kita suka bilang, ayo dong testing ditingkatin, tapi kadang lab buka nggak ada yang datang spesimennya. Iya. Karena apa? Karena ini sangat bergantung dengan pelaksanaan tracing di lapangan. Ketika tracingnya tidak berjalan, tidak mungkin lab mendapatkan spesimen. Itu sulit sekali. Jadi memang kita harus meningkatkan dua-duanya sekaligus, tidak bisa hanya fokus di satu titik saja, misalnya hanya testingnya saja, tapi tracing tidak dilakukan, karena itu tidak mungkin. Jadi dua-duanya harus jalan, tracingnya jalan, baru spesimen juga akan dikirimkan ke laboratorium. Dan yang terakhir yang harus saya ingatkan lagi, ini agak-agak teknis sekali, di lab itu Dokter Lula, peralatannya juga beda-beda standarnya. Macam-macam. Ada yang closed system. Kalau nggak merek itu dia nggak bisa dilakukan pemeriksaan. Itu namanya closed system. Ada juga yang open system. Bisa dengan merek yang lain. Untuk ekstraksi RNA, oh ya ini mereknya beda lagi. Bayangkan kalau untuk pengadaan regen, spesifik harus merek itu bisanya. Dia nggak bisa melakukan pemeriksaan kalau nggak spesifik dengan jenis merek tertentu. Nah ini juga akhirnya berpengaruh, dan se-Indonesia suka beda-beda setiap labnya itu. Ada yang saya pakainya ini, saya nggak bisa pakai itu. Oh dan, saya bisanya ini. Iya, dan ini nggak bisa diatur oleh pusat dengan sendirinya tidak dong, bisa. Karena memang sudah dari awal seperti itu. Baik. Jadi nanti juga nggak bisa disalahkan. Kenapa labnya nggak ngelakuin pemeriksaan? Oh iya regennya habis dan belum datang. Ya, dan pengadaan itu kadang nggak bisa secepat yang kita pikirkan gitu. Kadang butuh ada waktu untuk sampai dengan regennya sampai, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lagi running di laboratorium. Ada banyak hal nih. Pokoknya kita mengerti sekali bahwa ini adalah teamwork nih. Banyak sekali orang yang terkait untuk ikut serta nih berhubungan dengan pandemi dan testing ini ya. Betul. Jadi yang terakhir ini adalah rekomendasi Dokter Lula di next slide selanjutnya. Jadi kita memang melihat bahwa peranan Pemda ini juga sangat besar sekali. Kayaknya kuncinya di Pemda deh ya. Karena benar-benar yang bisa memantau, oh ya jumlah harian orang yang diperiksa berapa. Dan kita juga melihat ketika Pemdanya ini sangat gencar sekali melakukan pemeriksaan, paham akhirnya. Oh ya jadi butuhnya apa? Kurang orang dilatih, apakah kurang SDM atau kurang barang, kurang PCR-nya atau lab-nya. Kadang ada yang sudah mau set up, tapi dia lab-nya tidak, biosafety cabinetnya levelnya belum sesuai dengan kriteria. Nggak bisa juga. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus diidentifikasi. Kalau perizinan bagaimana, Dokter Dewi? Perizinan tadi caranya adalah mengajukan permohonan nanti ke Litbangkes, di assessment oleh Dinas Kesehatan. Baik. Dan kalau Dinas Kesehatan mendapatkan pengajuan sampai 10 itu juga butuh waktu, karena yang turun ke lapangan untuk assessment A sampai Z juga terbatas. Baik, itu kita juga sudah mengerti nih ceritanya dari mana nih ya. Baik. Jadi memang Pemda punya peranan sangat besar untuk memastikan mulai dari kuantitas jumlahnya sampai dengan kualitas. Nah ini kita harapkan tidak menjadi perbedaan. Semuanya hasil pemeriksaan testing berjalan dengan baik. Yang kedua, ini juga harus dilakukan shifting atau pengaturan jam kerja, bisa dibantu dengan regulasi,
support dari pemerintah daerah juga balik-balik lagi terkait dengan insentif atau mungkin terkait dengan hal-hal untuk pengaturan. Jadi kalau kita belajar dari Sumatera Barat, Dokter Lula, satu hari itu mereka bisa banyak sekali memeriksa sampel karena memang shiftingnya juga kerjanya benar-benar hampir 24 jam jalan terus untuk melakukan pemeriksaan. Hari libur termasuk? Betul, tetap termasuk. Jadi hal itu yang mengakibatkan meskipun jumlahnya terbatas, jumlah spesimen yang diperiksa atau orang yang diperiksa itu juga tetap tinggi. Jadi memang kita butuh pengaturan nih, pengaturan shift, jam kerja yang terjadi di laboratorium. Kontak tracing tadi sudah dipastikan ini kunci. Kalau tidak dilaksanakan tidak mungkin lab mendapatkan spesimen untuk diperiksa. Ini juga terjadi beberapa tempat, kadang makanya kita ngelihat, oh ya labnya banyak, tapi bisa jadi distribusinya ini yang dilakukan pemeriksaan tidak sama. Ada yang nerima sampel cuma 10 misalnya, tapi yang lain ada juga yang dapat 100 misalnya. Sementara padahal laboratoriumnya tuh siap, dikasih 100 barangkali dia mau, bisa. Tapi yang datang cuma 10 ya nggak bisa juga dong cuma 10. Jadi harus diimbangi dengan kapasitas kontak tracing. Kita lihat simpul-simpulnya makin jelas nih ya. Dan yang terakhir adalah sebenarnya memang melibatkan laboratorium swasta dengan pelaporan yang terintegrasi. Ini yang dilakukan oleh DKI Jakarta sejak awal. Kenapa akhirnya jumlah pemeriksaannya juga tinggi sejak awal. Beberapa daerah juga sudah mulai menggandeng laboratorium swasta juga karena memang sangat membantu sebenarnya jumlah pemeriksaan yang ada di wilayah tersebut. Namun juga swasta tadi ketika masuk ke dalam jejaring tetap perlu dilakukan assessment lagi-lagi untuk memastikan kualitas pemeriksaan di semua lab tetap sama. Jadi pada dasarnya di sini sekarang adalah buat Pemda barangkali ya. Ayo Bapak Ibu, kayaknya kita mesti mengejar kerjasama dengan laboratorium swasta barangkali ya. Cepat-cepat di-assess barangkali, jadi bisa lebih banyak lagi. Jadi nggak cuma 5 atau cuma 4. Terbayang mau 24 jam 7 hari seminggu pun barangkali nggak akan terkejar kalau memang targetnya sampai 45.000 seperti Jawa Barat. Baik. Rasanya sudah cukup banyak kita belajar ya. Jadi pemirsa, pada dasarnya kita mengerti banyak permasalahan dari mulai tracingnya, dari mulai laboratoriumnya, dari mulai macam-macam yang lain. Tapi kita mengerti, kita sama-sama belajar. Yang penting di sini adalah kita sudah tahu permasalahannya apa, kita kejar karena kita tahu solusinya seperti apa. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh kalah di pandemi COVID-19 ini. Jangan kalah dengan COVID-19. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, terutama Dokter Dewi selalu sehat supaya tiap minggu kita ketemu lagi cerita mengenai angka di mana kita bisa belajar banyak sekali pemirsa mengenai COVID-19 ini. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai tertular COVID-19. Caranya adalah ingat pesan Ibu dari 3M, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi tentunya minggu depan di COVID dalam angka berikutnya. Salam. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.